peran mentor terhadap mentee. Bahwasanya mentor itu bisa dikatakan sebagai educator atau seorang pendidik. Motivasi itu sama seperti iman, kadang naik, kadang turun. Provokator ya, provokator. Kalau provokator ini biasanya di luar dari tiga ini, seorang mahasiswa tapi demo. Oh gitu ya, itu provokator. Provokator. Jadi gini, dari tips mentoring ini adalah kita itu sebenarnya tanpa kita sadari dan kita ketahui, seorang mentoring itu sudah pernah diajarkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Ingarso sumtulodo, ing madyo mangunkarso, tuturi handayani. Pernah mendengar nggak istilah ini? Pernah dengar, tapi waktu itu saya belum hidup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Afif, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik, Prodi Manajemen Program Pasca Sarjana. Nah, siang ini kita akan membahas terkait topik yang menarik. Cuman sebelum itu saya akan jelaskan kenapa kok kita pakai metode seperti ini. Nah, sebenarnya tugasnya itu hanya sederhana, membuat presentasi di video, upload, selesai. Cuman karena dosen saya memberikan suatu tagline, every day we have a value. Artinya kita harus membuat nilai setiap hari yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, dari itu saya akan coba yang hanya video saja, saya modifikasi menjadi sebuah podcast. Ya, ini jujur saja ini podcast pertama saya. Ya, sehingga nanti ya kalau ada kata-kata yang kurang oke, kita akan sempurnakan lagi. Nah, narasumber kita hari ini adalah Mas Kusuma. Mas Kusuma ini adalah seorang praktisi di bidang SDM, sudah punya sertifikasi BNSP dan lain sebagainya, 10 tahun lebih berkarya di dunia XR ataupun human capital. Oke, kita kenal dulu nih sama Mas Kusuma. Oke, apa kabar Mas Kusuma? Baik, alhamdulillah Mas Afif. Gimana kabarnya? Kabarnya alhamdulillah baik. Aktivitas sekarang ngapain Mas? Kalau aktivitas saat ini ya berkarya profesional di dunia human capital sebagai seorang HR. Konsisten berarti, istiqomah ya? Alhamdulillah. Jadi setelah saya lulus kuliah sampai saat ini konsisten di jalur HR atau jalur SDM. Ya, luar biasa sekali. Nah, kebetulan topik yang kita mau akan sharing ini kan soal mentoring nih, yang nggak jauh-jauh dari human capital. Nah, nanti kita akan coba ulas ya, bagaimana pandangan dan juga sudut pandang dari Mas Kusuma ini terkait mentoring itu ya. Nah, di perkuliahan itu kemarin saya diajari, mentoring itu adalah proses berbagi pengetahuan dan pengalaman dari yang ahli kepada orang yang memang masih belum ahli. Gimana menurut pandangan Mas Kusuma? Apakah benar secara realita di dunia industri itu seperti itu? Oke, mudahnya dan hematnya dalam kita berpikir ya terkait mentoring ini adalah, jadi memang betul secara teori yang disampaikan oleh Mas Afif selaku mahasiswa Unmu Gresik ya. Jadi mentoring itu apa sih? Mentoring itu adalah proses transfer ilmu, baik itu pengetahuan, pengalaman dari seseorang yang berpengalaman atau biasa kita sebut dengan mentor, dalam hal ini adalah atasan, kepada seorang yang belum memiliki pengalaman atau tim member di bawahnya, biasa kita sebut dengan mentee. Ini istilah ya. Mentor dan mentee. Bukan yang dimakan tuh. Bukan, jangan menjadi ke situ. Tetapi ini adalah proses transfer knowledge maupun experience dari seorang yang ahli kepada orang yang belum berpengalaman. Sehingga dengan tujuan seorang mentee ini bisa berkembang dengan baik dan menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Jadi seperti itu Mas Afif. Oke, berarti penting sekali ya mentoring ini. Bukan penting sekali, tapi very important.
amat sangat penting. Ya. Kenapa? Jika proses mentoring ini tidak dijalankan, maka kita tidak bisa menyiapkan generasi-generasi pemimpin masa depan. Oh. Jadi seperti itu Mas Afif. Ya. Jadi generasinya akan punah gitu ya. Betul sekali. Ya. Oke. Berarti sudah cocok nih akselerasi pengembangan diri, ya kan? Nah, Terus kemudian ada arah yang akan dituju. oke, cocok sekali. Jadi kita analogikan, Mas Afif punya adik, Punya? atau kalau nggak punya adik, pada saat itu kakak. Punya, Nah, tapi adik-adikan. Oh, adik-adikan. Bukan adik kandung. Oke. Nah, pada saat Mas Afif ini sedang mengajarkan adiknya naik sepeda, Oh, oke? Berarti kan Mas Afif awalnya memberi contoh dulu. Ya. Dek, naik sepeda itu seperti ini loh, kakinya dipancal, kan seperti itu. Setelah sudah diajarkan, dikasih contoh, adiknya disuruh naik. Oke. Kita tetap ada di belakangnya Ya. memegangi, Ya. oke? Setelah itu adiknya disuruh mancal, mengayuh. Ya. Nah, ketika sudah bisa dengan sendirinya, kita lepas, kita lihat. Baru setelah kita lepas, kita lihat kalau adik itu nabrak warung, baru kita bantu dia. Oh gitu ya. Jadi gambarnya seperti ini. Nunggu nabrak dulu berarti ya. Ya, artinya kan suatu proses itu kan dinamikanya ada proses gagal, lalu kita coba lagi, gagal kita evaluasi, kan tidak mungkin langsung bisa. Ya. Betul. Itu sebuah analogi yang mudah bisa kita cerna, Mas Afif. Ya. Berarti kan menti ini juga dapat dorongan motivasi dan juga emosional dari mentornya. Betul, Oke, luar biasa sekali. Oke. Nah, peran mentor sendiri terhadap mentinya itu seperti apa ya? Oke, peran mentor terhadap menti. Bahwasanya mentor itu bisa dikatakan sebagai educator Oke. atau seorang pendidik, mendidik secara knowledge atau pengetahuannya, secara keterampilan dan skillnya, ataupun sikap dan perilaku, sehingga yang sebelumnya menti ini tidak tahu menjadi tahu. Ya. Menti ini tidak bisa menjadi bisa. Oke. Jadi saya kira seperti itu. Itu yang namanya edukator. berarti ya? Educator. Ya. Yang kedua, sebagai fasilitator. Oke. Jadi seorang mentor bisa dikatakan sebagai fasilitator adalah ketika contoh. Kalau saya kan sebagai praktisi ya. Suka saya kalau Artinya contoh-contoh ini ya. bukan teori yang Ya. saya sampaikan. Kalau Omong-omong ya, bukan omong-omong. Kalau teori saya rasa Mas Afif sudah menguasai lah. Oke. Tapi hal ini kan bisa kita kolaborasi dengan suatu pengalaman yang saat ini realita di dunia kerja. Oke. Contoh sebagai fasilitator itu seperti apa, Pak? Misalkan menti kita atau tim kita yang baru pertama kali dia melakukan presentasi, Oke. atau Mas Afif ini baru melakukan podcast. Ya. Oke. Nah, ketika selesai, saya sebagai fasilitator di sini sebagai mentor menyampaikan, meskipun di situ banyak sekali kesalahan dan yang lainnya, artinya tidak perlu kita sampaikan kesalahan dan kekurangan-kekurangannya, namun tetap kita sampaikan, oh sangat baik Mas. Ya. Namun yang perlu diimprove adalah ini loh. Ya. Saya dulu juga pernah seperti itu toh. Ya. Saya pernah melakukan presentasi yang akhirnya gagal. Ya. Tapi hingga saat ini saya pelajari dan bisa menjadi yang luar biasa. Ya. Nah, ini adalah sebagai fasilitator. Oke. Kalau dalam proses penjelasan saya belum paham, bisa tanya lebih detail ya. Siap. Biar ilmu ini tercatat dengan baik. Oke. Nah, menti perannya bisa dikatakan, peran mentor bisa dikatakan juga sebagai motivator. Oke. Jadi motivasi itu, Mas Afif kan background universitasnya kan Islam ya. Ya. Jadi motivasi itu sama seperti iman. Ya. Kadang naik, kadang turun. Ya kan nggak mungkin motivasi kita naik terus. Nggak mungkin juga motivasi kita turun terus. Nah, disinilah peran seorang mentor yang bisa mengarahkan dan menunjukkan kapan di saat menti itu motivasinya menurun, kita semangati. Oke. Seperti itu. Ya, sehingga bisa mencapai tujuan bersama dan baik. Oke. Nah, ini adalah 3 peran penting seorang mentor, Mas Afif. Provokator nggak ada ya? Provokator. Kalau provokator ini biasanya
Di luar dari tiga ini, Ya. seorang mahasiswa tapi demo. Oh gitu ya. Itu provokator berarti. Provokator. Ya. Jadi kita nggak boleh demo nih mas. Nggak boleh, cukup tiga ini saja. Ya. Oke? Oke. Nah. Nah, selanjutnya nih. Oke. Kan saya ini belum pernah praktek secara langsung untuk mentoring nih. Oke. Ya, teori-teorinya saja. Tipsnya seperti apa sih biar mudah diingat, biar kita itu mudah untuk bisa menjadi mentor gitu. Oke. Tipsnya itu adalah ini cara mudah kita untuk memahami tips yang ditanyakan Mas Afif tadi. Sebenarnya sama seperti yang disampaikan di materi ini ya. Saya melakukan, kamu melihat, atau I do, you watch, kan gitu ya Mas Afif ya. Lalu saya melakukan, kamu membantu. I do, you help. Ya. Oke. Lalu kamu melakukan, saya membantu. You do, I help. Dan yang terakhir adalah kamu melakukan, saya melihat. You do, I watch. Ya. Untuk menjelaskan dalam bahasa Inggris ini mohon maaf Mas Afif. Karena bahasa Inggris saya very good, very well. Ya. Jangan ribut dan jangan rewel. Kan gitu. Oke. Bukannya kelahiran London ya? Oh, Enggak ya? London mepet manual. Jadi gini, dari tips mentoring ini adalah kita itu sebenarnya tanpa kita sadari dan kita ketahui, seorang mentoring itu sudah pernah diajarkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Oke, dalam hal pemimpin pembelajar. Oke, mungkin Mas Afif pernah mendengar nih. Ingarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, tuturi handayani. Pernah mendengar nggak istilah ini? Pernah dengar, tapi waktu itu saya belum hidup. Oke. Belum lahir. Ya, jadi yang mana artinya adalah ing ngarso sung tulodo. Ing itu artinya di ngarso depan. Ing ngarso sun tulodo. Sun itu artinya adalah ingsun, saya. Tulodo, memberikan tauladan yang baik. Sehingga secara arti di sini bisa dikatakan di depan saya menjadi contoh suri tauladan yang baik. Sama seperti Nabi Muhammad baginda Rasulullah SAW. Ya, menjadi suri tauladan yang baik untuk tim member di bawahnya. Oke. Contohnya, contoh realita nih. Sekali lagi saya berpikir secara realita dalam penyampaian. Misalkan ketika saya meminta tim saya untuk datang tepat waktu, di situ saya juga harus datang tepat waktu dong. Nggak boleh lu datang jam 7:04, tapi kita datang jam 9. Itu kan kita tidak memberikan suri tauladan. Ya, tapi kan bos, berat dong. Ya, itu kan istilah bos. Tapi kan ini kita di sini adalah seorang leader, pemimpin. Beda antara pemimpin dengan bos. Oke. Ing madyo mangun karso. Ini yang kedua. Ya. Di tengah membangun motivasi atau memberikan semangat kepada menti atau tim member kita. Oke ya. Baru yang terakhir adalah tutwuri handayani. Di belakang kita mendorong. Kak dijerumbuk kan ini? Tidak boleh kayak gitu. Itu seorang mentor yang arogan. Arogan itu. Jadi sehingga dari yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro ini sebenarnya real dengan ini. Seorang mentor itu benar-benar bisa memberikan pengetahuannya melalui pengalaman-pengalamannya agar nantinya menti ini bisa menjadi seorang pemimpin seperti mentornya untuk kedepannya. Seperti itu. Keren sekali ya. Untuk tahapan-tahapan ini nggak bisa berarti. Misalkan langsung ke kamu melakukan, saya melihat itu nggak bisa. Nggak bisa. Harus mulai dari pertama. Sama lah seperti tadi Mas Afif ketika ngajari adiknya naik sepeda, apakah langsung bisa naik sepeda adiknya? Kan tidak dong. Mas Afif harus ngajari dulu, Dek, ini sepeda ya. Oh iya, sepeda, kamu pancal sepedanya. Tunjukkan mancalnya bagaimana. Baru jalan sendiri. Setelah itu adiknya yang disuruh melakukan itu sendiri sampai dia bisa, Mas Afif. Tapi kalau kita nikah kan nggak ada mentoring tuh, tiba-tiba bisa sendiri.
Bukan mentoring, Ya, 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 ya. tapi sebuah mauizah dan Ya, hasanah. ya, 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 ya. Oke, 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 oke. Oke, ya. Sebenarnya saya masih pengen berdiskusi lebih panjang ya. Oke. Cuman karena ada keterbatasan waktu, nanti kita bisa lanjut ke topik yang siap. lainnya ya. Nanti kalau ada tugas lagi, Mas Habib, Ya, ya. kepada Bapak dan Ibu dosen, kasih tugas yang banyak buat Mas Habib. Biar bisa membuat podcast-podcast yang lainnya. Oke, oke, Kan oke. gitu ya. Ya, ya, ya. Tapi ada satu hal sebelum penutup ya. Ya, ya. Jadi seperti ini, Mas Habib. Dalam realita dunia kerja, banyak sekali karyawan-karyawan itu yang burn out. Ya, banyak sekali karyawan-karyawan itu yang resign secara diam-diam. Oke? Ya. Namun tanpa disadari, kenapa sih mereka kok resign? Kenapa sih kok mereka merasa burn out? Yang pada akhirnya tanpa kita sadari adalah mereka tidak ada mentor yang bisa mendampingi dia, Oke. yang mengajarkan kepadanya, yang mengarahkan bagaimana bekerja yang baik kepadanya. Ya, ya. Sehingga inilah yang perlu kita pahami sebagai seorang atasan atau seorang mentor. Oke, sangat luar biasa sekali. Kalau kita bisa memahami ini, kita bisa menciptakan selain pemimpin-pemimpin masa depan, bisa menjadikan karyawan itu menjadi loyal, baik, berdedikasi, memberikan kontribusi untuk perusahaan. Ya, ya, ya. Seperti itu Mas Habib. Oke. Sekiranya. Siap, siap. Mungkin ya tidak banyak lah terkait ilmu yang bisa saya share ke Mas Habib. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Jadi hari ini kita sudah belajar, tadi sudah diulas oleh narasumber kita, walaupun singkat, tapi kan sangat-sangat menarik dan sangat tajam sekali ya. Kita belajar mentoring itu adalah bagaimana kita berbagi dari orang yang ahli menjadi kepada orang yang memang masih belum punya pengalaman itu ya. Ya. Yang kedua penting sekali karena dengan mentoring ini kita bisa lebih jelas ke depan, kita punya pengembangan ke depan, kita juga dapat dukungan emosional dan kita juga bisa memanfaatkan relasi dari mentor itu sendiri ya. Ya. Ya, kemudian peran mentor itu juga ada 3 tadi saya catat ya. Oke. Saya catatan, saya hafalkan saking bagusnya nih insight-nya. Jadi edukator, fasilitator dan juga motivator. Kemudian tahapannya kita ada 4 nih. Saya melakukan, kamu melihat, saya melakukan, kamu membantu, kamu melakukan, saya membantu, baru terakhir kamu melakukan dan saya melihat. Oke. Jadi itu sangat mudah diingat ya. Sangat mudah diingat. Ya. Dan yang pasti harus diimplementasikan dong. Oke. Ya. Oke. Nah, ini ada beberapa kata yang menarik nih. Ya. Mentor sejati adalah orang yang membantu kita menyadari dan menghidupkan potensi yang belum kita sadari. Jadi dengan mentor itu kita bisa menyadari sesuatu yang potensi yang ada di dalam diri kita. Mentoring itu bukan soal knowing tapi soal growing. Jadi kita harus bertumbuh ya. Dan dengan mentoring itu kita tidak hanya surviving tapi thriving. Nah, kan saya mengutip dari hadis riwayatnya atau Browni, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Luar biasa sekali. Dengan topik ini harapannya sharing pengetahuan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang mendengarkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Mas Kusuma. Mas Habib. Ya, kita ketemu lagi untuk next podcast ya. Baik, terima kasih. Sepertinya saya tertarik untuk melanjutkan. Wah, nggak apa-apa. Oke. Saya selalu siap untuk berbagi ilmu dan pengalaman saya. Oke. Ya, saya ucapkan juga terima kasih buat Pak Profesor Joko yang sudah menginspirasi saya untuk bisa buat podcast. Akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.